Pemirsa, peningkatan kasus COVID-19 terus terjadi di DKI Jakarta khususnya. Bahkan hal tersebut juga sejalan dengan keterisian RSDC Wisma Atlet yang masih terus bertambah. Pihak RSDC mulai mengantisipasi lonjakan kasus harian COVID-19. Saat ini di RSDC terdapat 81 pasien COVID-19 yang dirawat. Petugas pun mulai menyiapkan penambahan tempat tidur, tower, dan alat kesehatan lainnya. Jumlah sumber daya manusia atau pelayanan rumah sakit pun mulai ditingkatkan. Warga dihimbau tidak panik dan tetap menerapkan protokol kesehatan. Pemirsa, terkait lonjakan kasus positif COVID-19 selama beberapa hari terakhir ini, khususnya di DKI Jakarta, apa penyebabnya? Sudah bergabung bersama kami, Jubir Kementerian Kesehatan, Pak Muhammad Syahril. Selamat sore, Pak Syahril. Selamat sore, Mbak. Baik. Selamat sore semua pemirsa. Salam sehat. Salam sehat selalu, Pak Syahril. Terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami. Pak Syahril, kalau boleh tahu ini, apa sih penyebab meningkatnya pasien positif COVID-19? Ya, terima kasih. Jadi kenaikan kasus di beberapa negara, termasuk di Indonesia, itu biasanya didahului atau adanya varian atau subvarian baru, ya. Kalau dulu kita ingat Delta, Omicron, ya, begitu dia naik, itu berarti terjadi adanya varian baru. Nah, termasuk saat ini kita mulai naik lagi kasusnya, walaupun dalam 5 hari terakhir ini masih naik turun, ya. Itu karena memang sudah ditemukannya subvarian baru BA4, BA5. Nah, tentu kami ingin mengingatkan bahwa walaupun kita dalam pandemi terkendali, maka indikator-indikator angka tadi masih berfluktuasi, ya. Saatnya ada naik, kemudian ada turun, ya, termasuk hospitalisasi, kemudian angka kematian. Nah, yang penting bagi kita, ya, angka-angka ini harus kita kendalikan secara bersama-sama agar kita tetap dalam pandemi terkendali namanya, ya. Baik, Pak Syahril, kalau tadi dikatakan ada varian baru BA4, BA5 begitu. Seperti apa sih varian baru ini? Ya, jadi virus ini kan selalu bermutasi, ya. Dia bermutasi karena memang secara alamiah mereka mempertahankan diri dengan cara bermutasi itu. Seperti Alpha, Beta, Delta, Omicron, dan saat ini adalah subvarian. Nah, saat ini dikatakan subvarian baru BA4 dan BA5 memang tingkat penularannya lebih tinggi sedikit dari Omicron sebelumnya, BA1 dan BA2. Tetapi tingkat keparahannya atau menyebabkan dia sakit bagi seseorang itu tidak lebih parah, tidak lebih berat dari Omicron sebelumnya. Nah, sehingga kita berharap betul tetap dalam kondisi tingkat keparahannya tidak berat, sehingga tidak banyak yang masuk ke rumah sakit atau hospitalisasi tetap dapat lebih rendah atau terkendali. Baik, Pak Syahril, ini yang terpapar COVID-19 varian BA4, BA5 ini apakah masyarakat yang belum divaksin booster, Pak, rata-rata atau seperti apa analisanya? Ya, saat ini kan sudah ada 57 ya, Mbak, ya, subvarian ini. BA4-nya ada 10, kemudian BA5-nya ada 47, dari total 57. Dari kasus pasien ini, semuanya sudah divaksin, ya, tetapi ada yang belum divaksin booster, ya, sebagian, atau sekitar 20-25 orang, ya, yang belum divaksinasi booster. Tapi secara keseluruhan mereka sudah divaksinasi. Adakah anjuran baru, Pak, dari WHO untuk menambah vaksin kepada orang yang sudah vaksin 3 kali terkait adanya varian baru ini? Ya, untuk Indonesia kita tetap program prioritas kita adalah meningkatkan cakupan dulu, Mbak, ya. Okay. Cakupan vaksin 1, vaksin 2, karena kita baru 64% dari standar WHO yang 70%. Begitu juga dengan vaksin yang ketiga atau booster ini, kita baru 23%, yang target kita di bulan Juni adalah 30%. Nah, ketiga vaksin ini menjadi prioritas dulu, ya. Kita belum berpikir atau merencanakan adanya vaksin booster kedua. Kita tunggu saja nanti, dengan catatan kita tetap prioritas utama saat ini adalah vaksin 1, 2 maupun booster.
Nah, kami ingin tambahkan ya, Mbak. Jadi vaksin ini tujuannya adalah untuk meningkatkan imunitas agar seseorang yang nanti terpapar atau terinfeksi tidak lebih berat atau bahkan dia akan lebih terkendali, tidak menjadi berat sakitnya. Jadi dengan begitu maka kita akan menekan tingkat hunian rumah sakit atau hospitalisasi dan juga tingkat kematian. Ada strategi khusus Pak dari pihak Kementerian Kesehatan untuk bisa menekan penyebaran atau penambahan kasus varian COVID-19 ini, utamanya varian baru? Ya, ini harus dilakukan serentak, Pak ya. Serentak dan bersama-sama antara kita semua lah, seluruh masyarakat. Pertama adalah protokol kesehatan. Jadi tetap kita melakukan tingkat kedisiplinan dan pengawasan terhadap protokol kesehatan, baik masker, jaga jarak, cuci tangan, dan sebagainya. Nah, terutama masker itu harus dipahami oleh kita semua. Bapak Presiden memberikan kelonggaran, boleh melepas masker di luar ruangan terbuka, tapi di sana tidak ada kerumunan, tidak banyak orang. Yang kedua, vaksinasi strateginya. Kemudian yang ketiga adalah meningkatkan tracing maupun testing. Nah, tentu saja juga ada bagaimana di tingkat pintu masuk ya, kantor kesehatan pelabuhan, di beberapa pertemuan yang memang dianjurkan adanya antigen ya untuk deteksi dini, dan juga kalau dia positif dilakukan pemeriksaan PCR. Kita lakukan serta gitu, Mbak ya. Oke, baik Pak Syahril, dengan adanya penambahan pasien COVID-19 varian baru ini, apakah ada kemungkinan nanti akan diperketat lagi pemakaian masker yang ada di Indonesia, Pak Syahril? Ya, jadi sebetulnya kita juga masih jelas ya, masker itu hanya boleh direkomendasi dibuka dalam keadaan kita sepi yang tidak banyak kerumunan orang. Contohnya kita di dalam rumah dengan keluarga kan itu tidak pakai masker. Tetapi di ruang tertutup, ada rapat, ada pertemuan yang banyak orang yang kita juga orangnya dari macam-macam, maka kita tetap mewajibkan. Jadi protokol kesehatan tetap harus kita tingkatkan, termasuk pengawasan-pengawasan di tempat-tempat yang harus memakai peduli lindungi, Mbak ya. Karena saat ini kita lihat beberapa tempat peduli lindungi ini tidak begitu berjalan sesuai dengan yang kita harapkan selama ini gitu loh, Pak. Nah, kita memerlukan seluruh lokasi yang mengharuskan ada peduli lindungi, maka dilakukan pengawasan yang lebih ketat. Baik, Pak Syahril, epidemiolog banyak yang memperkirakan bahwa lonjakan varian baru ini akan meningkat di bulan Juli hingga Agustus. Nah, mengenai prediksi ini Pak, bagaimana update-nya? Apakah sudah dibicarakan di internal Kementerian Kesehatan? Ya, jadi prediksi itu berdasarkan pengalaman sekaligus perhitungan epidemiolog ya. Jadi kalau Bapak Menteri Kesehatan mengatakan sekitar sepertiga dari puncak Omikron yang lalu, yaitu berarti sekitar 20-an ribu ya per hari di pertengahan atau minggu ketiga. Nah, prediksi ini tentu saja menjadi tanggung jawab bersama kita untuk melakukan pengendalian. Nah, syukur-syukur kita bisa mengendalikan tidak sampai demikian. Dan upaya-upaya yang telah kita lakukan dan yang akan dilakukan, seperti yang saya sebutkan tadi, bagaimana meningkatkan kepatuhan ya, kedisiplinan, meningkatkan vaksinasi, dan tentu saja di tempat-tempat pertemuan kita harus melakukan deteksi dini melalui antigen atau PCR yang memang membutuhkan itu sebagai bagian bentuk untuk kewaspadaan. Baik Pak Syahril, dengan prediksi-prediksi yang sudah dikatakan oleh pakar-pakar begitu, yang mana kita mengetahui dari pengalaman-pengalaman yang sudah kita lalui, apakah nanti akan berkoordinasi dengan Satgas COVID-19 atau mungkin sudah dipersiapkan Pak, bagaimana sistem PPKM di negara kita diberlakukan, atau mungkin akan ada naik level lagi di PPKM yang sudah berlangsung saat ini? Ya, jadi kita Satgas ini masih ada loh ya, Satgas dari tingkat nasional sampai ke tingkat desa masih ada, dan memang harapan kita Satgas ini tetap berfungsi seperti sebelumnya. Begitu besarnya peranan Satgas, begitu peranan TNI Polri, kemudian kementerian lembaga swasta dan masyarakat untuk sama-sama melakukan pencegahan dan pengendalian, terutama di vaksinasi, di mana unit-unit ini melakukan sentra-sentra vaksinasi yang melibatkan berbagai pihak. Jadi sekali lagi keterlibatan semua sektor ya ini sangat diperlukan.
termasuk bagaimana kita harus mengkomunikasikan kepada masyarakat tentang keadaan ini agar masyarakat lebih patuh dan mau mengikuti apa yang disebut dengan himbauan kita, yaitu meningkatkan vaksinasi gitu Pak. Baik, untuk himbauan kepada masyarakat Pak, di mana masyarakat Indonesia masih tetap saja khawatir jika ada muncul varian baru seperti varian BA4, BA5 ini. Apa yang bisa Bapak berikan pesan kepada masyarakat untuk tetap tenang? Ya, mungkin saya mundur sedikit. Dulu pada saat ada pelonggaran oleh Pak Presiden, masih banyak orang yang bertanya, kenapa nggak semuanya saja dilepas masker? Jadi ada suatu kecenderungan masyarakat kita ini yang terburu-buru, tidak menyikapi suatu hal yang proporsional. Nah, saat ini dengan adanya kenaikan kasus, mereka mengharuskan, yuk sekarang pakai masker lagi begitu. Nah, sekarang kita sikapi aja dengan proporsional. Jadi pertama, masyarakat jangan panik, jangan istilahnya was-was, tetap tenang, karena varian BA4, BA5 ini insya Allah lebih harus mengendalikan ini secara bersama-sama, baik masyarakat maupun seluruh yang terkait dengan tadi ya protokol kesehatan, PHBS, dan juga adalah vaksinasi gitu Mbak. Baik. Jadi kita tetap harus waspada meskipun sudah ada pelonggaran dan tetap aware ya Pak ya, sadar begitu apa yang harus dilakukan, dan sepertinya masyarakat Indonesia pun sudah punya pengalaman, sudah 2 tahun ini berada di masa pandemi begitu ya. Baik Pak Syahril begitu, apa ada informasi mengenai bagaimana vaksin yang diselenggarakan di Indonesia Pak terakhir? Ya, vaksin 1 dan 2 kalau di dalam total sasaran itu 63%-an Pak ya. Kemudian untuk vaksin booster itu 23% ya. Nah, himbauan Presiden karena ini kaitannya dengan pengendalian COVID, apalagi adanya kenaikan kasus BA4, BA5 adalah untuk mengejar semua target vaksin ini 1, 2 termasuk booster. Dan vaksinnya cukup ya, tersedia untuk seluruh rakyat Indonesia dengan gratis. Baik, terima kasih Pak Muhammad Syahril, Jubir Kementerian Kesehatan sudah memberikan informasi kepada kita semua. Selamat sore Pak Syahril, salam sehat selalu. Ya, selamat sore, terima kasih, salam sehat. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut, tetaplah bersama kami di MNC News Now.